Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimunah. Saya akan mengikuti apresiasi GTK Transformatif tahun 2025 dengan tema GTK Hebat Indonesia Kuat. Judul Belajar dari Alam Sekitar, Transformasi Pembelajaran PAUD berbasis literasi, numerasi, dan 8 dimensi profil pelajar Pancasila. Menjadi guru PAUD bukan sekedar profesi, tetapi panggilan hati untuk menumbuhkan generasi pertama yang mengenal dunia dengan penuh kasih, rasa ingin tahu, dan semangat belajar. Di PAUD Sohibul Kahfi, saya meyakini bahwa setiap anak adalah benih yang unik. Mereka tumbuh indah bila dirawat dengan cinta, diberi ruang yang bereksplorasi, dan diajak mengenal kehidupan melalui pengalaman bermakna dan menyenangkan. Beberapa tahun lalu, saya mulai menyadari bahwa kegiatan pembelajaran di kelas saya masih cenderung satu arah. Anak-anak sering duduk diam mendengarkan, sementara saya sibuk menjelaskan dan memberi contoh. Di akhir kegiatan, saya merasa lelah dan anak-anak pun terlihat kurang antusias. Dari situ, saya mulai bertanya dalam hati, apakah cara mengajar saya sudah benar-benar membuat mereka belajar dengan bahagia? Perubahan dimulai ketika saya menyadari bahwa anak-anak belajar paling baik bukan melalui lembar kerja, tetapi lewat pengalaman langsung dan belajar menggunakan media. Dari sinilah lahir gagasan pembelajaran belajar dari alam sekitar, sebuah inovasi yang menjadikan lingkungan sebagai sumber belajar utama. Melalui pendekatan belajar sambil melakukan langsung dan belajar dari alam, saya mengembangkan pembelajaran berbasis literasi dan numerasi kontekstual, dipadukan dengan pendekatan mendalam 8 dimensi profil lulusan PAUD. Transformasi ini bukan hanya mengubah cara anak belajar, tetapi juga menumbuhkan sinergi antara guru, orang tua, dan lingkungan sekitar. Hari ini kita akan belajar di alam. Nanti kita akan melihat bunga, melihat tanaman yang ada di sekitar sekolah kita. Iya, nanti kita perhatikan tanaman yang ada di belakang sekolah kita ya. Oke, nah anak-anak bisa mencocokkan apakah daunnya memanjang, apakah daunnya bulat. Oke, ayo kita pergi yuk. Transformasi pembelajaran saya menerapkan beberapa metode inovatif yang menyatu secara harmonis. Yang pertama yaitu metode eksploratif kontekstual. Anak belajar melalui pengamatan langsung di alam sekitar. Misalnya saat tema tanaman di sekitarku, anak diajak mengenal bentuk daun, menghitung jumlah daun. Pembelajaran ini menggabungkan literasi, numerasi, dan kreativitas, di mana anak bukan sekadar menerima informasi, melainkan menemukan pengetahuan melalui interaksi langsung dengan alam. Untuk memperkuat kemampuan berpikir logis, literasi, dan numerasi, saya memperkenalkan coding tanpa layar. Saya membuat layar dari kardus bekas dengan beberapa gambar bentuk daun, sehingga anak bisa mencocokkan gambar dengan daun yang mereka temui. Bu Guru punya permainan. Selanjutnya, saya mengenalkan metode permainan nature play, yaitu mengenal angka dan jumlah dari alam. Kegiatan ini bertujuan anak mengenal angka, menghitung benda sesuai jumlah, serta mengembangkan kecintaan terhadap alam melalui kegiatan bermain di luar ruangan. Sesuaikan dengan angkanya ya. Kalau angka 1, nanti nempelnya daunnya berapa? Ibu dulu aku pinjam sama Ungu. Oh ya. Aku Ungu. Iya, boleh. Aku pinjam Nah, sama Ungu. ini angkanya berapa? Dua. Tita, angka berapa? Aku kan dua. Dua. Ayo, berapa ya? Kayak burung terbang. Iya, 3. Berarti daunnya Manfaat ada? kegiatan ini mengembangkan berapa kemampuan ya? Tempel di kognitif, sini. berhitung dan mengenal angka anak, melatih motorik halus dan kasar melalui kegiatan mengambil, menghitung, dan menyusun, menumbuhkan kecintaan terhadap alam serta kebiasaan menjaga lingkungan.
dan mendorong anak untuk belajar melalui pengalaman langsung, learning by doing. Satu dulu, satu. Kamu ini. Boleh angka 5-nya. Oke. Iya. Sayang pelan-pelan, kitanya pelan-pelan. Satu. Iya, satu. Iya, duduk aja nggak apa-apa. 2 sini. Tiga. 3. 4. Ayo dihitung sama-sama. Aku ini. 4. Setelah itu berapa ini? Kita 1, 2, 3, 4. 5. Oke, good. Selanjutnya, saya menggunakan metode pembelajaran STEAM, yaitu saya mengenalkan pendekatan STEAM secara sederhana dalam bentuk yang menyenangkan. Hari ini, saya dan anak-anak bereksperimen sains sederhana dengan menggunakan tisu dan cat air. Pelan-pelan. Kita lihat yuk, kita lihat. Dan apakah dia? Surat sama ibu. Dampak dari pembelajaran sains ini meningkatkan keterampilan sains dan matematika, membangun keterampilan abad ke-21 dengan pengalaman yang magic, seperti tisu berubah warna secara spontan, memicu minat mereka untuk belajar dan bereksperimen lebih lanjut. Refleksi praktik ajar berbasis 8 dimensi. Anak beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, yang mana sebelum dan sesudah belajar, anak berdoa, melaksanakan sholat duha, setiap jam istirahat, membantu teman. Dampaknya terbiasa berperilaku sopan, jujur, dan menghargai ciptaan Tuhan. Setiap hasil dari pembelajaran anak, kami membuat mading menggunakan bahan alam ataupun dari berbagai macam media. Tujuan dari pembuatan karya mading ini mengembangkan kreativitas dan ekspresi diri anak melalui kegiatan berbagai macam yang ada di PAUD. Menumbuhkan rasa cinta terhadap apa yang telah mereka laksanakan. Mengembangkan kemampuan berbahasa anak melalui kegiatan menceritakan isi mading yang mereka buat. Warna-warna cerah dari kertas hias dan tempelan benda alam membuat tampilan mading menjadi menarik. Anak-anak ikut menulis atau menempelkan nama mereka atau karya mereka di samping karya sebagai bentuk apresiasi terhadap hasil belajar dan kreativitas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya perwakilan dari salah satu orang tua siswa Bu Mai. Kami merasakan perubahan yang sangat besar pada anak kami sejak diajar oleh Ibu Mai. Anak kami lebih mandiri, suka bertanya, dan lebih peduli pada teman-temannya. Pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Mai membuat anak kami belajar sampai bahagia. Dan kami sebagai orang tua sangat bersyukur anak kami diajar oleh Bu Mai. Terima kasih Bu Mai, sukses untuk Bu Mai. Perjalanan menjadi guru di PAUD Saibul Kahfi telah mengajarkan saya bahwa perubahan bukanlah sesuatu yang menakutkan, melainkan langkah berani untuk tumbuh dan memberi makna baru dalam setiap proses belajar. Dengan praktik pembelajaran mendalam ini, melalui inovasi kecil seperti pembelajaran dengan eksplorasi alam, kegiatan literasi dan numerasi, serta penggunaan media sederhana yang dekat dengan dunia anak, saya melihat perubahan yang luar biasa. Semoga semangat transformasi ini menjadikan anak PAUD tumbuh menjadi generasi yang beriman, mandiri, kreatif, dan cinta belajar sepanjang hayat.